Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Bubun Bangalino. Ibu berharap bahwa pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan kalian juga bisa memahami setiap penjelasan yang Ibu sampaikan. Pada saat ini kita akan fokus kepada pembahasan beberapa soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, kita langsung pada contoh soal, yaitu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi kuadrat. Contoh soal, tentukan apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 kurang 12x kurang 17 mempunyai nilai minimum atau maksimum. Nah, sekarang kita langsung jawab dengan terlebih dahulu menentukan nilai A. Nilai A negatif 2, nilai B negatif 12, dan nilai C-nya negatif 17. Kemudian yang berikut kita tentukan diskriminannya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Nilai A, B, dan C kita substitusi, yaitu negatif 12 pangkat 2 dikurangi 4 kali negatif 2 kali negatif 17. Sama dengan negatif 12 pangkat 2 positif 144. Sedangkan 4 kali negatif 2 kali negatif 17 136, berarti kurang 136. Nah, sama dengan hasilnya adalah 8. Sekarang kita tentukan nilai optimumnya, di mana Y optimum sama dengan negatif D per 4 kali A. Nah, D-nya kita sudah peroleh, yaitu 8 ya. 8 per 4 kali negatif 2. Ya. Hasilnya adalah 4 kali negatif 2, ya negatif 8. Negatif dibagi negatif positif, berarti positif 1. Nah, kita perhatikan apakah nilai optimum ini sebagai nilai minimum atau maksimum tergantung dari bentuk kurvanya atau grafiknya. Nah, bentuk kurvanya seperti kita lihat di sini bahwa nilai A-nya adalah negatif 2. Ya, nilai A-nya negatif 2 berarti kurang dari 0. Nah, kalau nilai A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka kemana? Iya, terbuka ke bawah. Ya, jadi kalau terbuka ke bawah itu berarti, ya seperti ini kalau terbuka ke bawah ya, saya ingatkan sekali lagi ya, seperti ini. Nah, itu berarti bahwa nilai optimum itu menjadi nilai maksimum. Dia akan maksimum di sini, kemudian dia putar kembali ke bawah. Ya, itulah jadi nilai maksimumnya adalah sama dengan 1 ya. Diambil dari sini ya. Hanya kita tinggal tentukan dia sebagai nilai maksimum atau sebagai nilai minimum, tergantung bentuk grafiknya. Oke, kita langsung pada contoh yang kedua dengan cara menentukan juga nilai minimum atau maksimum. Tentukan apakah fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1/2 mempunyai nilai minimum atau maksimum. Ya, kita jawab seperti biasa, tentukan nilai A, B, dan C. A-nya 1, B-nya negatif 4, dan C-nya ya 1/2. Kita cari diskriminannya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC. Berarti sama dengan negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 1/2. A-nya 1, C-nya 1/2. Nah, sama dengan negatif 4 pangkat 2, ya 16. 4 kali 1 kali 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti 16 kurang 2 sama dengan ya 14. Nah, sekarang kita tentukan Y optimum, yaitu negatif D per 4 kali A, sama dengan negatif 14 per 4 kali 1. Nah, berarti 14 dibagi 4, yaitu negatif 3,5. Nah, apakah ini sebagai nilai minimum atau nilai maksimum? Kita perhatikan nilai A-nya. A-nya di sini berapa? Iya, positif 1. Dia positif, berarti dia terbuka kemana? Ya, grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu artinya bahwa, kalau seperti ini ya, ya seperti inilah. Ya, terbuka ke atas berarti nilai di sinilah nilai optimum yang ada di sini sebagai nilai minimum, ya. Ya. Nah, sekarang jadi kita bisa tentukan bahwa nilai
minimumnya adalah sama dengan negatif 3,5. Ya, itu penjelasan Ibu tentang menentukan apakah fungsi kuadrat itu memiliki nilai minimum atau maksimum. Ya, sudah Ibu berikan 2 contoh. Yang berikut, kita akan menentukan koordinat titik potong sebuah garis dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, ada grafik dan ada sebuah garis. Nah, bagaimana menentukan titik potongnya kalau mereka bertemu? Nah, seperti contoh, tentukan koordinat titik potong antara fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kurang 5x tambah 4 dengan garis y sama dengan x kurang 1. Nah, kalau mau tentukan bisa kita gambar, tapi kalau tidak dengan gambar bagaimana? Nah, ini Ibu langsung gambar seperti ini. Nah, ini grafik fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 4 ya. Sedangkan garis ini adalah garis y sama dengan x kurang 1. Nah, kalau kita langsung gambar, ya kita bisa lihat langsung. Tetapi bagaimana kalau tidak digambar? Ini tidak ada. Maka coba kita lihat. Ya, kita ambil nih x pangkat 2 kurang 5x tambah 4, langsung kita ambil, ini samakan, ini fx sama dengan y ya. Iya, nah x kurang 1, perhatikan yang berwarna merah, x kuadrat kurang 5x tambah 4, x kurang 1, ini samakan. Hasilnya seperti ini, nah x pangkat 2 kurang 5x, ini positif x, ini kan dia di ruas kanan. Kita kelompokkan atau kita kumpulkan semua ke ruas kiri. Nah, x menjadi negatif x, positif menjadi negatif x, tambah 4, negatif 1 menjadi positif 1 sama dengan 0 ya. Nah, yang sejenis kita sederhanakan. Berarti x pangkat 2, negatif 5x kurang x, iya ini negatif 5, ini negatif 1 ya. Berarti jadi negatif 6x. 4 tambah 1, 5 sama dengan 0. Nah, masih ingat persamaan kuadrat? Kita faktorkan saja ya. Ya, berapa cari bilangan kalau dikalikan hasilnya positif 5, tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, yaitu negatif 1 kali negatif 5, positif 5. Negatif 1 tambah negatif 5, negatif 6. Berarti x, ini kita selesaikan, x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 tambah 1. Berarti x sama dengan 1. Yang berikut x kurang 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 tambah 5 ya. Oke, x sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan 5, baru nilai x. Bagaimana menentukan nilai y-nya? Nah, kita ambil misalnya yang pertama x sama dengan 1, kita substitusi nilai ini ke salah satu persamaan ini. Apakah fx atau y? Boleh salah satunya. Nah, Ibu ambil yang paling sederhana saja supaya mudah, yaitu y sama dengan x kurang 1. Nilai x ini kita ganti. Menjadi y sama dengan ini ya. 1, ini 1 kurang 1. X diganti 1 ya. Y sama dengan 0. Berarti kalau x-nya 1, y-nya 0. Berarti kalau dibuat koordinatnya menjadi 1,0. Ya. Yang kedua, ambil lagi x sama dengan 5. Substitusi ke salah satu persamaan ini ya. Y sama dengan x kurang 1. Ya. Ya, x-nya diganti dengan 5. Berarti y sama dengan 5 kurang 1. Ya. Berarti y sama dengan 4. Berarti koordinatnya adalah 5,4. Nah, berarti kita sudah dapat persekutuan antara garis y sama dengan x kurang 1 dengan x kuadrat dengan fungsi fx x kuadrat kurang 5x tambah 4 adalah 1,0 dan 5,4. Itulah namanya titik potong. Kalau kita perhatikan di grafik yang tadi yang Ibu sudah gambar, coba kita lihat ya ini nih. Artinya mereka bertemu di titik 1,0 dan titik 5,4 nih, 5,4 ya. Oke. Itu cara menentukan titik potong garis dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan titik potong antara grafik dengan grafik ya?
grafik fungsi kuadrat. Oke, saya kasih contoh. Nah, ini. Tentukan koordinat titik potong antara fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 4 dengan fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 2. Kalau kita gambar, ya seperti ini. Perhatikan. Ingat yang grafik yang biru, warna biru berarti ini persamaannya ya, fungsinya ya. Yang merah ini ya, oke. Ya, yang biru, sedangkan yang merah ya ini. Nah, sekarang coba kita lihat, adakah pertemuan antara dua grafik itu? Iya, ada, yaitu di sini ya. 2, negatif 2. Iya, kalau misalkan kita tidak pakai gambar, tanpa gambar, bagaimana caranya? Nah, sama dengan tadi. Nah, ini x pangkat 2 kurang 5x tambah 4 dengan ini. Perhatikan ya, warnanya. Ya, Ibu sengaja kasih warna-warni ke warna yang sama dari sana asalnya. Nah, kita kumpulkan x pangkat 2 ini positif x kuadrat menjadi ya kurang x kuadrat, negatif 5x tetap, negatif 4x tadinya di sebelah kanan, kita jadikan berarti tambah 4x ya. Oke, kemudian tambah 4, tambah 2 menjadi kurang 2 sama dengan 0. Sebelah kirinya, sebelah kanan kita jadikan 0 ya. Nah, x kuadrat kurang x yang sejenis, ya ini 0. Berarti negatif 5x tambah 4x, ya negatif x tambah, tinggal 4 kurang 2, 2. Berarti negatif x sama dengan 0 kurang 2. X sama dengan 2, ya. Berarti kalau kita sudah dapat nilai x-nya sama dengan 2, substitusi ke salah satu fungsi yang ada. Terserah mau pakai yang mana, mau ini juga boleh, yang ini juga boleh, tidak masalah. Ya, nah, Ibu pakai coba ini, x kuadrat kurang 4x tambah 2. Berarti y sama dengan, fx sama dengan y ya. X-nya diganti 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 tambah 2. Y sama dengan, iya, negatif 2. 4 kurang 8 tambah 2. Ada? Iya, hasilnya y. Berarti koordinatnya adalah 2, x-nya 2, y-nya negatif 2. Berarti 2, negatif 2. Sama ya? Iya, ini persis. Nah, ini. Inilah cara menentukan koordinat titik potong antar sebuah garis dengan sebuah fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat dengan fungsi kuadrat. Ya. Kita masuk dalam soal masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nah, ini ada sebuah roket. Ya, sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Nah, pada ketinggian tertentu bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot. Nah, roket mempunyai rumusan suatu persamaan Y sama dengan 300T dikurang 5T pangkat 2. Dengan T ini adalah waktu dalam detik, sedangkan Y adalah tinggi roket dalam meter. Jika ekor roket, berarti bahan bakar yang bagian ekor itu dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Nah, tinggi maksimum, ingat, berarti sama dengan Y optimum. Ya, berarti kita ambil dulu fungsinya, yaitu Y sama dengan 300T kurang 5T pangkat 2. Kita tentukan nilai A. A-nya yaitu koefisien dari yang berpangkat 2 ya, negatif 5. B-nya, ya 300. C-nya di sini 0, tidak ada konstantanya. Nah, kita cari diskriminannya seperti biasa. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan 300 pangkat 2 dikurang 4 kali negatif 5 kali 0. Ya, 4 kali negatif 5 kali 0, ya 0. Berarti D-nya sama dengan 300 pangkat 2 sama dengan 90.000. Nah, di sini tinggi maksimum, berarti kita cari Y0. Y0 sama dengan Y optimum ya, negatif D per 4A. Kita negatif 90.000 per 4 kali negatif 5. Ya, berarti Y0 sama dengan 90.000 dibagi 2, negatif 20. Negatif bagi negatif, positif, berarti 4.500. Jadi pada ketinggian 4.500 meter, roket tersebut akan membuang bagian ekor, bahan bakar yang di bagian ekor ya. Ya, ini. Inilah salah satu masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Ya, kita coba satu lagi soal. Ya, ini.
Menyelesaikan masalah kontekstual yang sama, ini ada balon udara jatuh dari ketinggian 32 kaki. Diberikan fungsi H sama dengan negatif 32T pangkat 2 ditambah 128. Dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Jadi T itu waktu ya. Kapan balon itu mencapai tanah? Balonnya mencapai tanah. Ini kan balon. Kapan balon itu mencapai tanah? Ya, pada saat T hanya 0 ya. Berarti kalau misalnya mencapai tanah berarti ketinggiannya 0, hanya 0, berarti kita ganti 0. Berarti 32T pangkat 2 tambah 128 sama dengan 0. Atau negatif 32T pangkat 2 sama dengan 0 positif 128 dikurang 128. T pangkat 2 sama dengan negatif 128 per negatif 32. Berarti T pangkat 2 sama dengan 4. Berarti T sama dengan, karena ini pangkat 2, maka ini kita berubah ke dalam bentuk akar, tapi pangkat 2-nya sudah hilang di sini, ya. Plus minus akar 4, berarti T sama dengan positif negatif 2. Nah, waktu, T itu selalu positif, karena waktu, menyangkut waktu. Berarti kita ambil T sama dengan 2 detik. Maka balon itu akan mencapai tinggi maksimum, yaitu akan mencapai tanah pada saat T sama dengan 2 detik. Ya, inilah beberapa soal yang Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Ibu berharap bahwa pada pertemuan terakhir pada hari Jumat nanti, Ibu akan bahas lagi beberapa soal. Mudah-mudahan kalian mau belajar dengan baik dan bisa mengikuti ujian tengah semester pada minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di